Dari Kopi Neo 165 ya. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa nusalli wa nusallim wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam aslil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya taati seluruh Dewan Guru SMA Ma'arif NU 1 Haji Barang, mobil khusus kepala sekolah. Yang saya hormati dan saya muliakan staf karyawan SMA Ma'arif NU 1 Haji Barang. Yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik saya dari IPNU, IPPNU, dan seluruh siswa-siswi SMA Ma'arif NU 1 Haji Barang. Ini siswa SMA semua kan ya? Insya Allah. Ya. IPNU apa? IPNU IPPNU. IPNU PPNU. IPNU IPPNU ya. OSIS ini masih ada? OSIS. Masih ada ya. Hari ini saya itu mendapatkan satu kehormatan yang sangat besar sekali karena saya secara resmi diundang untuk hadir di acara peringatan Isra Mi'raj di SMA Ma'arif NU 1 Haji Barang. Ini sekolahan itu banyak sekali kenangan buat saya. Banyak sekali kenangan buat saya karena saya masuk SMA itu tahun 2003 dan lulus tahun 2006. Saya ingat betul ketika 2003 itu saya kelas 1, kelasnya itu di pojok sana. Kelas 1 sampai kelas 3 itu saya menyulam banyak sekali kenangan dari yang tidak baik sampai yang baik. Mungkin kalau dihitung-hitung sing apik kalau sing ora apik akehan sing ora apik ya. Ya saksi ketika saya sekolah dulu itu masih banyak sekali. Guru Titik ini termasuk saksi saya. Jadi Abdul Dina itu orang main, mesti ngomong. Miki bebar ngomong Gus. Tumi kabeh miki. Karena kelas 1 itu saya masih cupu, masih puber, tapi sudah nakal. Sudah nakal, super cupu nakal. Orang pinter, nggak pinter. Saya itu kalau sekolah itu nyontoh. Orang nyontoh. Jadi nyontoh itu jadi kebiasaan saya. Ini kebiasaan buruk yang tidak boleh dicontoh. Tapi kalau mau dicontoh nggak apa-apa. Kelas 2 itu saya masih ingat betul, kelas 2 saya pernah demo. Di SMA itu kelas 2 itu pernah demo dan pernah dialang-alangi sama Bu Titik. Kelas 3 juga seperti itu. Jadi nakalnya itu wis kebangetan asli. Jadi kalau jenengan hari ini nakal, itu nakalnya jenengan gue urung sapapane nakalnya dia. Jadi nakal yang senakal susah banget. Mumpung esi anak gurunya. Jadi mumpung masih ada Bu Titik nakal semol gitu. Mumpung masih ada gurunya, nakal itu depol-polan. Sebab apa? Nanti kalau jenengan sudah tidak punya guru, sudah tidak bisa nakal lagi. Setuju. Ya.
Ya. Tapi perlu diingat begini, adik-adik saya perlu diingat seperti ini. Saya punya rekaman banyak sekali kenangan-kenangan bahwa lulusan SMA Ma'arif itu mayoritas itu sukses, kecuali yang tidak sukses. Banyak sekali yang sukses. Jadi saya waktu lulus SMA itu saya masih berpegang teguh ya, sama alumni SMA Ma'arif. Dulu itu ada yang namanya Mas Amin Rahman, Amin Kelong. Beliau itu lulusan SMA, kuliahnya orang bisa ya, orang anak dulu, tapi kemudian jadi wartawan, terus jadi pemimpin redaksi dan melalang buana di dunia jurnalistik dan sukses. Dan banyak sekali alumni-alumni SMA itu yang suksesnya melebihi Mas Amin. Tapi saat itu yang jadi guru bagi saya itu Mas Amin Rahman, karena beliau lulusan SMA kemudian jadi jurnalis, jadi wartawan, jadi pemimpin redaksi. Ya. Dan teman-teman saya itu banyak sekali yang lulus SMA dan sukses. Sedikit sekali yang jadi guru. Yang jadi guru itu malah justru sedikit. Kebanyakan malah justru suksesnya itu ya jadi pengusaha, jadi kerja di kantoran dan sebagainya. Ini sebelum masuk ke Isra Mi'raj, saya cerita kenangan yang kemudian nanti bisa diambil. Ketika dulu saya masuk SMA itu yang nyinyir ke saya, gue akeh mlebu SMA Ma'arif sing melihat dengan sebelah mata itu banyak sekali. Sing nyinyir akeh. Sekolahnya dia Dipo SMA Dipo. Nah, selalu seperti itu. Mesti akeh banget sininya. Tapi saya optimis bahwa sekolah itu, alma mater sekolahan itu akan menjadi penting ketika kita melihat hasil dari apa yang dihasilkan selama sekolah. Lulusan STM karena sing gembleng selama sekolah itu adalah tenaganya, maka lulusan STM mesti arep dadi buruh. Tapi berbeda dengan SMA. SMA itu ketika sekolah yang digembleng kuwi utek. Maka ketika lulus sekolah, hasilnya, outputnya yang bakal wong sing mikire nganggo tenaga. Sekolah suwen-suwen PKL nang bengkel, terus jadi tukang bengkel, penghasilan di bengkel segera. Tapi berbeda dengan lulusan SMA. Ya, teman-teman saya yang tidak kuliah itu ada sekarang yang di Angkasa Pura. Ngerti Angkasa Pura orang? Orang ngerti Angkasa Pura? Ki ngerti orang Angkasa Pura? Angkasa Pura, PT Angkasa Pura sini. Mabuk ya, motor mabuk. PT Angkasa Pura sini. Anu gawe motor mabuk. Itu teman saya ada Bu yang di Angkasa Pura. Kemudian yang di Mulyadi, jenengnya Mulyadi. Jadi jenengan dua jeneng Mulyadi Slamet, bahasanya langsung minder. Kemudian ada juga yang menjadi biro di haji, ya, bagian haji itu ada banyak. Ya, jadi bercerita sing sukses sekarang SMA tanpa kuliah itu banyak. Artinya apa?
hari ini yang harus kita tekankan mindset, seperti mindset, cara berpikir kita ya, ketika SMA itu harus mulai dibangun. Saya dulu ketika SMA itu banget senengnya di perpustakaan. Dulu yang jaga perpustakaan itu Mas Iwan. Ini sekarang masih dulu. Masih Iwan seneng di perpustakaan. Saya paling suka di perpustakaan maca majalah Horizon. Siki esi hana ora Horizon. Jenengan seneng maca ora nja, baca-baca siki. Maca status. Payah. Saya paling suka itu nongkrong di perpustakaan. Karena apa? Di samping saya bisa maca Horizon, nyong juga bisa pacaran. Saya membaca itu dulu itu suka sekali membaca Horizon. Jadi majalah Horizon itu banget majalah gini, karena dewek Madin seminggu terus tak copot mendewek. Dewek ketempel dewek sing maca ya dewek. Teman-teman jarang sekali yang suka membaca majalah Billing saat itu. Maka ketika saya lulus lulus sekolah 2006, ayah saya kemudian meminta saya untuk masuk jurusan Dirosah Islamiyah, studi Islam. Saya tidak mau karena ujar-ujarnya saya itu pengen masuk jurnalistik, pengen jadi wartawan. Kalau tidak jadi wartawan, saya masuk jurusan filsafat, pengen jadi pemikir. Ayah saya tidak setuju. Kemudian saya terpaksa masuk di studi Islam, ya, Dirosah Islamiyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Satu-satunya orang Banyumas yang lulus di UIN Syarif Hidayatullah itu saya. Yang saya tahu, yang saya tahu cuma saya. Kemudian di Dirosah Islamiyah itu saya ngambil akselerasi karena sekolah nang SMA Ma'arif, bahasa Arab diulang nang Kiai Munawar. Ketika masuk di Fakultas Dirosah Islamiyah, jam 8 esok tekan jam 4 itu tidak ada percakapan menggunakan bahasa Indonesia. Mulang bahasa Inggris, diulang butitik bahasa Inggris nganggo bahasa Jawa orang muda. Kok mulang bahasa Inggris kok bahasa Arab? Iya kan orang muda. Maka di Dirosah Islamiyah itu saya kemudian frustasi. Karena frustasi selama 2 semester dalam waktu 1 tahun saya hidupnya itu demo. Neng Jakarta aku uripe demo baik, nggak mau kuliah. Kenapa? Karena nggak kuliah mesti domongin apa bahasa Arab. Nora tahu. Kayak mutanya kayak Munawar gitu aja. Yang digunakan bahasa Arab, yang mutanya bawaran ini kayak Munawar Kholil gitu. Akhirnya saya demo. Maka ketika tahun kedua saya pindah jurusan ke Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan perbandingan mazhab, Mandan Mending. Bahasa Arabnya seperti akeh bahasa Indonesia nih, sehingga saya bisa kuliah setahun itu cuma sekali kuliah. Yang lain saya masih hidup di jalan, masih suka demo. Maka tahun 2008 saya ditahan di Jakarta Utara, di Polres Jakarta Utara itu selama 1 minggu karena demo kecekel di lingkungan tahanan politik namanya. Tahanan politik itu beda dengan tahanan pidana. Di tahanan politik itu saya 1 minggu di Polres Jakarta Utara.
Tahun 2008 setelah keluar dari Polres Jakarta Utara, saya demo Mani. Saya ingat waktu itu zaman Pak SBY dengan Yusuf Kala, konversi minyak tanah ke gas, perubahan dari minyak tanah ke gas. Saya demo di Istana Merdeka, di depan Istana Merdeka. Saya ditangkap oleh Polda Metro Jaya, saya ditahan di Polda Metro Jaya selama 8 jam. Karena tidak terbukti saya bersalah, maka selama 8 jam saya dilepaskan. Kemudian saya diungsikan di daerah Puncak Bogor selama 2 bulan untuk menghilangkan jejak, ya. Karena ketika demo itu banyak yang melakukan pidana, jadi gelut kalau polisinya dikepruki dan sebagainya. Maka selama kuliah itu saya lebih banyak melakukan aktivitas di luar lingkungan. Ini saya cerita dulu, nanti kesimpulannya kita ambil kesimpulannya, ini insya Allah bisa diambil hikmahnya bareng-bareng. Ya. Setelah seneng demo ditangkap kayak gitu terus, sampai saya advokasi pedagang pasar Senen di Jakarta. Itu ada pasar Senen yang mau digusur oleh Satpol PP. Waktu itu gubernurnya Fauzi Bowo. Karena arep digusur, maka saya dan teman-teman berusaha bagaimana caranya supaya tidak digusur. Akhirnya bentrok dengan Satpol PP, 1000 Satpol PP melawan 200 mahasiswa. 1000 melawan 200, ini kayak perang badar. Nah, itu kayak perang badar. Langkah mundur wis. Maka ketika bentrok dengan Satpol PP, saya itu hampir ketangkep, tapi terus kemudian jadi pengecut. Wis kecekel Satpol PP, wis arep digebuki, karena saking wedine wong mlayu ngitir golek bajai ngasih bali haring Ciputat, haring kampus, saking wedi. Dan itu pertama kali saya jadi pengecut, karena nggak Satpol PP gue nggak wis digebuki, nggak urung cengek urung ngadeg boleh. Ketika saya lulus SMA itu merupakan bentuk frustasi saya. Bentuk frustasi. Dari situ kemudian saya masuk ke namanya lingkar studi mahasiswa. Lingkar studi mahasiswa itu kerjane maca buku, nulis buku, maca buku, nulis buku, maca buku, nulis buku. Kayak gue terus. Yang akhirnya saya mendapat kesempatan bekerja di perusahaannya Pak Syafi'i Antonio. Pak Syafi'i Antonio itu merupakan penggagas ekonomi syariah di Indonesia, bareng dengan Pak Yai Ma'ruf Amin. Dengan Pak Syafi'i Antonio saya 1 tahun, kemudian saya lulus dari Pak Syafi'i Antonio, saya bekerja sebagai wartawan di Jakarta sampai saya di DO. Saya kuliah itu di DO. 2000 saya di DO itu berarti tahun 2010, kalau tidak salah 2010 2012an kalau nggak salah. Saya di DO, sudah di DO, maka tahun 2013 saya gemelasi nang dosennya yang melasi. Lah kok kuliah gue wis arep 8 tahun. Bali orang lulus, orang gawa ijazah, ya melasi. Maka ketika 2013 saya diusahakan untuk dicabut DO-nya. Setelah di DO kemudian menjadi mahasiswa aktif. Saya kuliah cuma 1 tahun, 2014 saya lulus. 2014 saya lulus. Jadi saya masuk tahun 2006. 6 itu bolu sangat 10, 11, 12, 13, 14. Berapa tahun? Ya, saya kuliah itu gitu.
Ketika saya wisuda itu bareng sama teman saya, bedane neng togane. Berarti renyong togane wis S2, saya togane baru S1. Di situ saya baru nemu jati diri saya. Oh iya, ternyata selama sekolah sampai saya kuliah, mencari jati diri itu tidak mudah. Kenapa? Karena hidupnya jenengan, masa depannya jenengan itu tergantung kepada jati diri yang dibangun dari mulai sekolah. Kalau bangun dari sekolahnya saja sudah berantakan, maka ke depan jenengan juga akan berantakan. Ya, ingat, membangun jati diri itu harus dari awal ketika jenengan sekolah. Maka ketika sekarang di SMA, jenengan harus sudah membangun jati dirinya. Sebab apa? Orang pintar itu orang yang selalu mencari kesempatan di setiap ada kesulitan. Itu orang pintar. Berbeda dengan orang bodoh. Orang bodoh itu selalu mencari kesulitan di saat ada kesempatan. Jenengan itu termasuk orang yang pintar apa yang bodoh dulu? Bodoh dari tapi tidak boleh pesimis. Saya dulu kalau pelajaran fisika banget bodoh nih. Saya kalau diajar Pak Busrol Hafi itu wah bodoh nemen. Nah, saya hitung-hitungan teori tumbukan, teori nemen. Orang tuh paham gitu. Paling seneng itu ya bahasa Indonesia, biologi, anatomi tubuh manusia, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Masih ingat, saya sampai sekarang masih ingat. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Masih ingat. Produksi ya, Bos. Sistem Produksi ya. paling seneng gitu. Iya. Bahasa Inggris itu yang sampai sekarang saya masuk itu ya karena saya itu sampai sekarang jadi wartawan, sampai sekarang itu saya masih jadi wartawan ya 5W 1H. Why, when, jadi ketika saya cerita nih Bu, ketika saya kelas 3 itu saya sebenarnya sudah kursus bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Ya, di Purwokerto. Tapi setiap lihat pintu gerbangnya itu kemutannya Bu Titik. Jadi saya tidak pernah masuk kursus. Jadi ngerti-ngerti pas lulus kursus ya, sertifikatnya itu tidak lulus. Pas lulus kursus sertifikatnya itu tidak lulus. Itu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Pokoknya bahasa asing saya itu kelemahannya mengingat ya. Jadi angel banget. Tapi nggak soal biologi, bahasa Indonesia penak banget. Jadi itu termasuk jati diri. Makanya ketika kita sekolah wis anggap saja kok bodoh nemen ya. Tapi kita tidak boleh pesimis. Kenapa? Ingat, hasil yang kita hasilkan ya, hasilnya itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Kalau arep ngitung-ngitungan menemokna hasilnya, kowe pertama kudu ngerti penjumlah angkanya yang mau dijumlahkan atau dikalikan atau dibagi atau dikurangi dan sebagainya. Tembe kemenangan hasilnya. Maka ketika kita rumusnya pengen ngerti hasilnya ya, yang harus kita
perhatikan adalah apa yang kita pikirkan hari ini. Apa yang kita pikirkan hari ini. Kenapa? Karena yang kita pikirkan sekarang itu akan berubah menjadi apa yang kita katakan. Sing dipikir nang kowe arep dari apa yang kau ucapkan. Dan apa yang kamu ucapkan itu akan menjadi tindakan. Jadi tindakan itu hasil dari apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu pikirkan. Jadi gersiki, kau wis mulai mikir, ya, wis mulai mikir, kemudian diucapkan, nyong besok kepengen jadi sekretaris Pak Jokowi misalnya. Kemudian itu menjadi tindakanmu. Kamu akan berlatih bagaimana jadi sekretaris yang baik, yang handal dan sebagainya. Itu semua bermula dari apa yang kamu pikirkan. Jadi ngerko mikir nane bae salah, maka yang diucapkannya pun jadi salah, dan nanti yang ditindakannya juga jadi salah. Karena apa? Tindakan yang terus berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Tindakan yang selalu diulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu merupakan karaktermu. Paham nggak? Kebiasaan yang selalu diulang-ulang itu akan menjadi karakter, menjadi watak, menjadi jati dirimu. Kok abendina sing ulang-ulang nakale tok, malese tok, bodone tok, maka itu menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu menjadi karaktermu. Maka karakter kok jadi wong sing pesimis dan jadi orang yang bodoh. Maka kalau kamu pengen keluar dari zona itu, kamu harus merubah cara berpikirmu, kemudian merubah cara apa yang kamu ucapkan, kemudian nanti bisa jadi tindakan. Kalau sudah menjadi tindakan itu harus diulang-ulang. Pengen jadi wong pinter, ya kudu merubah mindset. Apa yang kamu pikirkan itu harus dirubah. Yang kudu jadi wong pinter. Maka yang diucapkannya ya, adalah hasil dari apa yang dipikirkan. Yang kudu jadi wong pinter, kudu senang maca. Karena basicnya bukan orang yang suka membaca, maka dia akan susah. Tembe maca selembar tok kowe wis medham. Tapi kalau itu dibiasakan berjalan terus-menerus, maka itu akan menjadi karakter. Jadi kalau kamu tidak biasa membaca, maka harus perlu tulisan bener. Maka itu harus dibiasakan secara terus-menerus, baru menjadi karakter. Lah karakter itu yang nanti menentukan hasil akhir masa depanmu. Jadi masa depanmu akan diarahkan kemana ya, itu tergantung sekarang bagaimana kamu memikirkannya, kemudian menjadi ucapan, kemudian menjadi tindakan yang terus-menerus dilakukan, itu menjadi karakter ya. Jadi sekarang jenengan nakal pol-pol nabai nakal. Yang paling penting ketika jenengan sudah pol mengonakale ya, mikir besok arep kepriye. Karena apa? Karakter manusia, wong menungsa kuwi karakter itu ana apa? Rungokna ya. Pokoke termasuk sing ndi? Sing pertama, karakter wong pesimis. Karakternya orang yang pesimis. Wong sing pesimis, kowe mesti ngerdo omongi dan nasihati mesti jawabannya apa? Lah. Kok besok arep kuliah nanti? Lah, mikir kuliah wong sekolah belum rampung. Kok besok arep dadi apa? Lah, pikir temen.
Ini orang pesimis, ya. Ini orang pesimis. Orang pesimis, orang gak ada naruh sukses. Rata-rata orang yang sampai depresi, wong depresi, ngerti depresi, gemblung, Stres. Siki gua akeh banget gemblung. Teman-teman saya itu banyak yang depresi. Akeh wong depresi. Depresi itu merga apa? Merga dia pesimis. Dia punya keinginan tapi tidak tercapai keinginannya, pesimis. Maka dia depresi, gemblung. Ini orang pesimis. Yang kedua orang realistis. Wong sing realistis kuwi rata-rata kowe wong sing sering deloloi nang biyunge, nang wong tuane, deman nang wong tuane. Jaluk motor duwe motor, jaluk HP duwe HP. Ya. Jaluk kuliah nang UGM, ya wis kuliah UGM. Tidak ada proses perjuangan yang dia keluarkan. Tidak ada keringat yang dia keluarkan untuk perjuangannya dia. Ya, itu orang yang realistis. Jadi orang realistis itu biasanya ciri-ciri orang realistis ketika dia dikasih masukan, diomongi, mesti jawabannya layak mau baik, mau dalam mau ya, mau mengko. Nah, itu jenenge wong sing realistis. Hampir sama dengan orang pesimis, bedanya kelasnya, ya realistis gue lebih nyata. Wong realistis itu nyong anaknya kayak iki ya juga itu. Nyong kan lahir saka wong kere, maka harus dadi wong kere bae. Nyong lahir saka wong bodoh, maka nyong harus dadi wong bodoh bae. Itu realistis. Jadi hampir sama dengan orang pesimis. Ya. Kemudian yang ketiga, karakter wong sing nomor 3, kowe wong sing optimis. Orang yang optimis. Orang optimis itu orang yang selalu mencari kesempatan di saat ada kesulitan. Wong pinter. Ya, kowe wong optimis. Nyong SMA lulus, besok nyong target arep kuliah jurusan apa? Guru, jurusan sekretaris, jurusan dan sebagainya. Optimis. Walaupun nyong lahir sekang anaknya wong bodoh, tukang tani, tukang tandur, tapi nyong mesti bisa kuliah. Saya dulu di UIN ada teman perempuan, namanya Mak Zuma. Orang Gresik, asli wong Gresik, wong desa. Orang tuanya itu tidak sanggup membiayai kuliahnya. Kuliah nang UIN itu biaya masuknya itu 4 juta. Biaya semesterannya itu 1.300.000 dulu 2006. Wong tuane Mak Zuma kuwi ora sanggup. Tapi Mak Zuma ini orangnya optimis. Bocah wadon tapi ora gelem darani bocah wadon kaya wong lanang. Pokoke nang ngarep terus, jaluke nang ngarep. Ya, presentasi nang kelas, pokoknya kuliah. Sampai di bagian advokasi di lembaga perempuan, apa jenenge? Komnas Perempuan. Di Komnas Perempuan. Sebelum di Komnas Perempuan itu Mak Zuma itu diangkat di LBH Apik Lembaga Bantuan Hukum bagian perempuan. Jadi karena wong wadon kok desik KDRT dan sebagainya, itu Mak Zuma itu yang mengawal advokasi. Kemudian sekarang di Komnas Perempuan. Setelah lulus kuliah dia Mak Zuma itu esik ngode boleh duit, bagaimana caranya mempertahankan hidup selama di Jakarta dan bisa membiayai keluarganya yang ada di Gresik. Ki Mak Zuma, wong sing optimis banget. Maka ketika dia setelah lulus kuliah dia dilamar, bukan dia yang melamar, tapi dilamar oleh Komnas Perempuan. Sampai sekarang kalau ada penyiksaan TKW di luar negeri, perempuan-perempuan, ada kekerasan perempuan dan sebagainya,
itu yang menjadi narasumber di Metro TV itu teman saya namanya Maksum, dan sampai sekarang. Karena apa? Itu hasil dari dia itu orangnya optimis, walaupun wong kere, tapi punya keyakinan bahwa dia akan sukses dan terbukti. Kalau wong sing nomor papat, wong progres, kita hidup itu kan diatur. Kok sekolah kan aturannya. Ya. Tapi orang progresif ngerti kan akeh bocah-bocah kayak gini. Nah, bocah-bocah sing kayak gini aja cokan diremehkan. Saya dari MTS, waktu MTS, gue dari sekolah pakat jam sama pas pelajaran kedua. Sebab apa? Tangi turu jam itu, adus tetek bengek madang rampung jam 8. Sekolah wis tutup gerbangnya. Maka saya jam 9, jam setengah 9 saya itu di warung gawat tas ngenteni batir mau pada teka marani nyong tasnya disini juga areng sekolah nyong pakate keria dewek blang sekolah padahal ada aturan. Dan aturan itu sebenarnya bisa ditembus oleh orang-orang progresif tanpa bersalah. Maka ketika MTS dulu nyong seneng banget munggah loteng apa tingkat tosnya dibolong disit metu pas jam kedua istirahat kedua terus sisa rumah balik sensine lengkap, dianggap lengkap. Nah, artinya apa? Bahwa orang progresif ini rata-rata orang yang beruntung. Dia tahu ada aturan yang mengikat, tapi dia bisa menembus aturan itu tanpa dia bersalah. Anak wong sing seneng kayak gitu, nyong ngerti ya nyong salah, tapi kita lawan baik. Sing penting caranya priwe nyong tetep nyong walaupun nyong bersalah, tapi tidak dianggap bersalah. Kita kan akeh gitu, bocah-bocah SMA aku akeh banget ini. Nah, orang-orang seperti ini kalau dia menjadi karakternya, ya, maka hasilnya mesti harus dari wong sukses. Jadi ciri-ciri orang sukses itu cuma ada dua, di orang optimis dan orang progresif. Nek wong sing optimis dia pinter golek kesempatan, berbeda dengan orang progresif. Orang progresif dia tidak suka mencari kesempatan, tapi dia mencari celah priwe carane kon nyongke bisa lulus. Arep daftar PNS, njaluk ujian CPNS jelas ora lulus. Maka golek celah priwe carane kon bisa lulus CPNS. Kepriwe carane nang sekolahan karena jadi wong berai ku pengen nyebeli ya buru wong pengennya jejak. Kan ada ya wong sing lahir raine nyebeli. Ya kan? Priwe carane kon supaya wong-wong pada seneng nyong tanpa kudu nyong kudu maksa. Dia cari cara. Ini namanya orang progresif. Ya. Maka hasil dari kita ini dari 4 watak ya, 4 karakter, nek jenengan wis bisa milih. Oh jebule nyong wong pesimisan. Oh jebule nyong wong realistis. Oh jebule nyong wong optimis. Oh jebule nyong wong progresif. Maka kunci kesuksesan itu cuma ada di orang optimis dan orang progresif toh. Maka kalau jenengan berada di posisi pesimis atau di posisi realistis, cepet-cepet pindah tempat jadi wong sing optimis utawa sing progresif. Merga apa? Kalau kamu dibiarkan menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang realistis, kamu tidak akan sukses. Ya. Ngandelna dunyane wong tuane. Pengen tuku CBR, pengen tuku HP iPhone dan sebagainya, pengen tuku laptop semewah dan sebagainya. Deeman terus,
hidupmu itu uripe demat terus, itu tidak akan sukses. Saya ingat dulu itu saya ketika MTS sampai SMA kuenya esi desabeti tasbih nang ramane nyong MTS kue gerbar subuh bar subuh kue ramane nyong langsung mlebu kamar wiridan nyong kue wis dadi kewajibane nyong ger ramane nyong lagi wiridan nyong jago nang burine hafalan. Saya harus setoran hafalannya nahwu dan Al-Quran dulu ketika MTS. Jadi gernyong apalane kok mandek anak sing ora apal, ki tasbih ramane nyong langsung disambut. Jadi gerbar subuh kowe wis nengkene wis ngecap ngene dilarang tasbih. Itu setiap hari. Jadi gerbar subuh nyong apalan nahwu dan Al-Quran, wis apalan wis plong. Mau turu maning tangi jam itu, kayak terus hidupnya. Nah, hidupnya. Tapi ternyata itu merupakan bentuk lagi membentuk karakter. Nyong pancen nakal ya, bejut nemen, tapi karakter saya sudah dibentuk. Maka ketika kuliah saya mencari jati diri, janjane ngger karakter iku nyong ora ketemu karo bejut, karo nakal. Saya kuliah cuma 2 tahun atau 3 tahun lah rampung. Karena saya sempat mendapat tawaran beasiswa ke Mesir tahun 2000 awal 2008, sebelum saya masih aktif di demo, saya sudah mendapat tawaran beasiswa ke Mesir. Tapi jenenge wong wateke urung terbangun, karakternya belum terbangun, belum menjadi orang yang optimis atau orang yang progresif, ngambang, jati dirinya masih ngambang, maka kesempatan itu semua hilang. Nah, di sini yang menjadi titik penting untuk kita semua, bahwa jenengan mumpung esi sekolah, nakal ya ora apa-apa, bodoh ya ora apa-apa, pintar ya disyukuri, sugih ya disyukuri. Yang paling penting adalah sekarang hari ini jenengan membangun rasa optimisme dan rasa progresisme sebagai bentuk karakter, ya. Jadi diingat-ingat, berpikirna disit, mindsetnya kita harus dibangun, kemudian itu yang menjadi ucapan kita. Setelah menjadi ucapan itu akan menjadi tindakan. Nah, kalau sudah menjadi tindakan itu harus berulang-ulang terus, dibiasakan, menjadi tradisi, dibiasakan. Nah, itu nanti menjadi hasil kita, masa depannya kita itu seperti apa, ya. Kan hadisnya mesti disebut subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan. Jadi kalau kita hari ini menjadi pemuda, maka sudah pasti kita akan menjadi pemimpin masa depan. Kalau bukan kita, itu siapa lagi? Maka kita harus mempersiapkan dari mulai hari ini. Kalau jenengan tidak punya karakter, tidak punya watak yang dibangun dari sekarang, masa depannya itu jadi masa depan suram madesuja. Masa depan suram. Orang benar ya. Karena banyak, saya juga masih punya teman-teman sing-sing jadi nganggur, si jomblo, bojo, batin sudah dibelah 5, dari si jomblo dan sebagainya. Karena apa? Dia dari awal tidak dibangun. Ini ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Kenapa?
Karena Isra Mi'raj itu pintu keimanan kita. Jadi gerbong Islam ana sing mengingkari Isra Mi'raj. Ada orang Islam kok mengingkari, tidak percaya dengan Isra Mi'raj, berarti dia sudah keluar dari Islam. Iman, sing jenenge iman, keimanan, keyakinan, al qaulu bil lisan wa tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan. Sing jenenge iman itu diucapkannya dengan lisan, kemudian diyakini, dibenarkan dengan hati, ya. Kemudian wal amalu bil arkan, dijadikan tindakan. Ini akan sama dengan tadi, difikirkan, diucapkan, kemudian menjadi tindakan. Karena apa yang dipikirkan kita itu pasti sudah otomatis menjadi keyakinan kita. Sedangkan yang namanya iman itu pasti kudu diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, kudu diucapkan. Gerwis terucap, maka hati kita harus membenarkan, oh iya Gusti Allah kuwi pangeranannya, Kanjeng Nabi kuwi utusane Gusti Allah. Kalau sudah diucapkan kemudian dibenarkan dalam hati, maka yang terakhir adalah menjadi tindakan. Jadi kalau ada orang wis iman, wis syahadat, wis ngeyakini nang ati tapi urung pernah sholat, ora tau sholat, ora tau berlaku baik kepada orang lain, maka dia belum beriman. Karena syarat iman itu kudu wal amalu bil arkan, kudu menjadi tidak beriman. Mindsetnya dibangun, ucapannya dijaga, tindakannya diatur, itu menjadi orang yang beriman. Ini namanya iman. Mulane ya ngomongna bocah banser gerpodeleng bocah banser di Klatsar Pendidikan dan Latihan Dasar Banser kan pada ngideki bamba ya, ngideki bamba, ngideki bendo, ora pasang anak ora sing ngiseni itu menawa ilmu sing ngiseni kon supaya kebal. Padahal modalnya siji wae. Modalnya siji, yakin. Keyakinan itu tingkatan tertinggi. Diingat, keyakinan adalah tingkatan tertinggi. Gerwong wis yakin apa baik bar dekalahna. Contoh, kosiki melayu sekangene aring tembok mana? Yakin yang bisa nembus tembok. Mas, kok melayu sekarang ini yakin banget ini bisa nembus tembok, mesti bisa nembus tembok, mesti. Kok barang melayu jeder balik mani, berarti urung yakin. Siki kok golek bamba, golek demi, urung yakin tuh bakal apa pasang. Maka ketika kamu dibakar tidak akan pasang, karena keyakinan itu tingkatan tertinggi. Jadi dia di apa ya, ilmu apa ya jenisnya, anak sing ngangkat barang berat ya, lemari apa ngukur nganggo tangan nganggo jentik siji diangkat. Kalau dia punya keyakinan, membangun keyakinan sugesti yang tinggi, maka dia bisa terang. Ya, ini namanya keyakinan, iman. Iman ini yang menjadi karaktermu nanti. Ya, maka ini ada hubungan. Nah, makanya Isra Mi'raj ini adalah pintu dari keimanan. Jadi kalau orang Islam tidak meyakini, maka dia sudah keluar dari Islam. Isra maknane berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Ingat, Kanjeng Nabi dalam cerita sejarah Isra Mi'raj, ya, cerita sejarah Isra Mi'raj itu banyak sekali kisah yang menyebutkan bahwa Kanjeng Nabi kue melakukan Isra Mi'raj itu
bantal sing tinggal nang Kanjeng Nabi kuwi esi anget. Sehingga ketika Kanjeng Nabi balik setelah melakukan mi'raj balik maning kuwi bantalnya juga esi anget. Berarti sebentar. Tidak lama. Walaupun banyak juga yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu dilakukan setengah malam. Tapi yang perlu dipahami bahwa Kanjeng Nabi itu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram dan ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha itu hanya ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dulu ditempuh dengan jalan kaki itu selama 1 bulan. Makanya orang-orang dulu itu tidak percaya. Dan bahkan sampai sekarang orang-orang yang realistis, wong sing realistis, yang mulai tidak percaya. Orang mungkin Kanjeng Nabi arep nganggo kecepatan apa, numpak apa? Pesawat jet bae saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa masih butuh waktu berjam-jam. Logikanya adalah kenapa Kanjeng Nabi semut ya ceritanya tak analogikan. Semut kan cilik. Anak semut ceritain batin semut. Gemut ya ceritanya. Nyong iki tes mlaku tekan Jakarta. Sekang SMA Ma'arif tekan Jakarta. Terus iki wis balik maneh. Pirang jam perjalanan sekang SMA Ma'arif paling Jakarta. 2 jam kurang. Batil-batilnya semut kira-kira pada percaya orang percaya. Padahal si semut kia ari Jakarta kue nempel nang klambine pilot numpak motor mabur sekang SMA Ma'arif dari Jakarta. Perjalanan dari SMA Ma'arif sampai Jakarta itu 45 menit. Butul Jakarta balik maning ngaring SMA Ma'arif 45 menit. Berarti 2 jam kurang. Terus ceritain batin-batinnya semutnya orang percaya. Begitu juga dengan Isra Mi'raj. Makanya di ayat Al-Isra itu disebutkan Subhanalladzi asra. Asra itu maknanya diperjalankan, dimelakukan. Semut sing mikine mabur nempel nang pilot, kowe mlaku dewek apa dijalankan? Dijalankan. Udu semute sing mlaku dewek. Begitu juga dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak berjalan sendiri, tapi ada yang menjalankan. Siapa yang menjalankan? Ya Allah. Makanya nang SMA wis diajari teori relativitas. Ya. Sudah ada ya pelajaran teori realitas. Teori relativitas. Ya. Ngerti apa teori relativitas? Hah? Kelas 12, Mas. Oh, kelas 12. Ini kelas 12 belum diajarkan ya? Hah? Belum atau apa sudah? Belum ya? Kelas 12. Oke, jadi soal tidak pelajaran itu. Dasarnya kan menurut saya. Oke. Artinya bahwa Isra Mi'raj ya, Kanjeng Nabi itu dijalankan. Yang menjalankan itu Gusti Allah.
Allah itu kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Malaikat itu terbatas oleh ruang dan waktu apa tidak? Malaikat Israfil nyabut wong, sing nyabut nyawane wong jenenge malaikat Israfil. Masa malaikat siji bisa nyabut wong 100 dalam waktu yang sama, tempat yang berbeda? Secara logika, masa malaikat siji nyabut wong 100 tempatnya beda-beda kok bisa? Kan tidak mungkin. Karena apa? Karena malaikat Israfil itu kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang terbatas oleh ruang dan waktu itu adalah makhluk hidup seperti kita manusia. Malaikat itu tidak terbatas ruang dan waktu. Mulanya demit, kayak orang demit. Kono kene jadi dongol demikian ngono, loro ngono dongol demikian ngono. Karena demit kuwe kan tidak menempati ruang dan waktu, sehingga dia bisa berubah-ubah dalam waktu yang sama, dalam tempat yang berbeda itu bisa. Maka ketika Kanjeng Nabi turget kok pernah pelesiran apa enggak? Pernah wisata pelesiran studi itu urung pernah anak turgetnya apa orang? Turgetnya sih batiri dolar terus ceritanya kilometer ke tempat yen turget ngerti bahwa paham ya? Yang menjadi tour guide-nya Kanjeng Nabi itu malaikat Jibril. Numpaknya apa? Buruk kuwe nang bahasa Arab. Barkun kuwe maknane kilat. Gerburuk kuwe buyute kilat. Apa jenenge? Pucuke kilat. Paham apa orang? Yang namanya apa ya? Barkun kue kilat, si jeder, kue jenenge kilat. Tapi gerburuk, kue kakine kilat si jeder, kue duweni kaki, duweni nini, si paling tua, kue jenenge buruk. Artinya kekuatannya, energinya lebih besar dari kilat yang hari ini kita lihat. Kuwi jenenge buruk. Buruk itu kan kilat, sing jenenge kilat kan cahaya. Cahaya itu niki ana guru fisika apa rene ngomong. Ada kecepatan di dunia ini yang paling apa sih? Kecepatan sing paling cepat. Ukuran kecepatan sing paling cepat jenenge apa? Kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya. Wis belajar ya. Kecepatan cahaya. Jadi kecepatan sing paling cepat apa? Ukuran gue menghitung kecepatan yang paling cepat di dunia ini namanya kecepatan cahaya. Cahaya center kan nembe pencet wis langsung nang tembok. Orang midik terus nembe betul tembok. Buruk itu juga seperti itu, dengan kecepatan cahaya. Mulane saya sebulan kemudian gerko berbulan siki 1000 bulan. Kue cahaya bulan yang kita lihat detik ini itu bukan cahaya detik itu yang kita lihat. Artinya detik yang sudah berlalu, sudah lewat. Sebab apa? Cahayanya bulan itu nyampainya itu jarak tergantung dengan jarak antara bumi dan bulan. Mulanya anak bintang sing jaraknya 8 juta tahun cahaya. Berarti bintang sing kemerlut kuwe bintang sing wis berapa tahun yang lalu yang kita lihat. Lah,
buruk itu sudah menggunakan lebih dari kecepatan cahaya ukuran. Jadi telah itu banget. Tapi apa semua mungkin? Wong sing gawe waktu ya Gusti Allah, sing gawe makhluk ya Gusti Allah. Nglakokna Kanjeng Nabi sekang Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa sekejap tok. Apa sing ora bisa nembung enak? Wong gawe alam semesta gawe curek kowe banget bisane. Apa maning nglipet bumi. Jenenge kuwi nglipet bumi, cara wong Jawa kuwi nglempit bumi. Bumine dilempit. Mulane wong Jawa kuwi anak ilmu jenenge nglempit bumi. Toyul ardi. Sekang ngaji barang jam 6 butul Kebumen jam 6 lebih semenit. Nah, Mbah Husni Karangcengis kuwi ngepit sekang Karangcengis ari Kebumen. Ngepit bonceng nasantrine sekang Karangcengis jam 6 butul Kebumen jam 6 lebih semenit. Mbah Husni almarhum almarhum. Berarti Mbah Husni sudah menggunakan ya ngepit bumi. Mung bentuknya buburok apa ya, tapi itu berarti ada, kenyataannya adalah ada. Berarti Isra Mi'raj itu pasti ada. Maka ketika Kanjeng Nabi sudah sampai Masjidil Aqsa, kemudian terbang ke langit ketujuh, dijujuknan malaikat Jibril jadi turgete nggih, malaikat Jibril. Mung tekan butul langit ke-6. Malaikat Jibril wis cuma sanggup tekan langit 6 tok. Buruk wis ora sanggup. Maka ketika mau menembus langit ke-7, malaikat Jibril wis pamitan. Kanjeng Nabi cuwiwine wis pada pati robbol. Angger terus namunggah haring bubur ya nyontong cuwiwine. Maka malaikat Jibril tidak mengantarkan Kanjeng Nabi sampai ke langit ke-7. Buruk kendaraan juga tidak sanggup menembus langit ke-7, pamitan. Maka Kanjeng Nabi sendirian sampai ke langit ke-7. Maka langit 7 itu disebut Sidratul Muntaha. Padahal Kanjeng Nabi mabur kuwi Sidratul Muntaha kuwi sendhuwure pucuking Sidratul Muntaha. Jadi orang tengah-tengah Sidratul Muntaha tapi tekan dhuwure kalau pucuke Sidratul Muntaha jenenge Mustawa atau Arsy. Maka Kanjeng Nabi sampai pucuke Sidratul Muntaha. Ngasih tekan pucuk Kanjeng Nabi kuwi ngasih mireng anak gerutan atau cara siki ya suara ketikan laptop, suara goresan pena, krungu suara goresan itu. Goresan itu goresan apa? Goresan takdir. Kanjeng Nabi mireng naki takdir lagi ditulis kemudian dicantelkan perpustakaan Gusti Allah. Perpustakaan Gusti Allah jenenge apa? Lauhil Mahfuz. Di Gusti Allah ku duweni perpustakaan takdir jenenge Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz kuwi isine cantelan kok tulisan-tulisan buku-buku catatan takdire manusia apa. Jadi Kanjeng Nabi kuwi sampai mireng goresannya. Nah, di sini hikmah dari Isra Mi'raj yang harus kita ambil, yang pertama itu keimanannya. Jadi tadi saya cerita soal karakter, watak, jati diri kita itu harus dibangun seperti halnya ketika kita membangun keimanan kita. Yang kedua, Kanjeng Nabi itu melakukan perjalanan Isra dari masjid sampai ke masjid
dari tempat sujud sampai ke tempat sujud. Artinya apa? Kalau kita hidup itu harus diawali dari sujud dan berakhir sujud. Orang bisa nganggo target misalnya urip kok sekarang sujud bali hari sujud ya wis. Kok target bae sedina tangi turu dimulai dengan sujud dan arep turu ya diakhiri dengan sujud. Paham nggak? Jadi hikmahnya kenapa kemudian Kanjeng Nabi dene sekarang Masjidil Haram ada Masjidil Aqsa. Orang sekarang Masjidil Haram aring di Vatikan gitu. Orang di Eropa, orang di SMA Dipo gitu kan. Kenapa orang itu? Kenapa kok Kanjeng Nabi sekarang Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Maka dari masjid sampai ke masjid. Jadi hikmahnya yang diambil bahwa kita hidup itu harus dimulai dari sujud dan berakhir dengan sujud. Urip pertama kudu sujud, mati ya kudu sujud. Wah kaduan berlain ya wis kotangi sujud, arep turu ya sujud. Gerko bisa melakukan gue, maka kau bisa melakukan mi'raj, mabur. Jenenge apa? Munggah ning dhuwur. Taroqi. Mulane ngger wong Jawa, kok ngger wis tirakat, kowe bisa weruh jin, weruh demit, weruh durwo. Ngger wis kuwe kok bisa muncak, cara wong Jawa kowe bisa muncak menghilang. Bisa hilang. Mulane wong sekti, wong Jawa sekti, kowe merga seneng tirakat. Begitu juga dengan orang Islam. Ketika kita senang dari awal sujud berakhir sujud, maka kita taroki tirakat lagi munggah derajat. Paham orang? Munggah derajat. Biyen dewek nang swarga Nabi Adam ketika di swarga malaikat ya weruh, jin iblis ya weruh, swarga ya bisa merasakan, bisa menikmati. Artinya sing kasat mata sing ora katon kowe bisa dewek weruh. Tapi karena kekeliruan Kanjeng Nabi Adam kemudian jadi tanazul jenenge. Mudhun derajat sing mikine derajate dhuwur, malaikat iblis jin dan sebagainya ngasihkan pada sujud aring Nabi Adam. Karena kesalahan kemudian Nabi Adam turun derajat. Sing mikine weruh bisa weruh malaikat jadi orang weruh malaikat. Mulane posisi bisa weruh malaikat ya weruh jin apa maning, ya kan? Sing weruh ya kasar-kasar. Maka kalau kamu sudah diawali dengan sujud dan diakhiri dengan sujud, kayak kue terus ki jenenge pola ditaroki munggah derajat. Karena kewajiban manusia itu harus munggah derajat sekarang awale kue nang swarga ya mengko akhirnya kudu nang swarga. Kok gara-gara mudun kok malah tambah musem, kan kebangetan. Maka di dunia ini kamu harus berawal dari sujud dan diakhiri dengan sujud supaya kamu bisa munggah derajat. Nah, maka orang yang naik derajatnya itu berkowis melakukan kebiasaan secara terus menerus. Awalnya sujud, akhirnya sujud, awalnya sujud, kayak gue terus berulang-ulang. Itu akan menjadi karakter. Karakter itu yang akan mengangkat derajat kita menjadi tinggi. Berkongkong bodoh tapi kau belajar terus menerus merubah kepribadianmu, merubah kebiasaan burukmu, merubah kebiasaan yang tidak baik yang ada dalam dirimu, dirubah terus menerus menjadi kebiasaan, maka kamu akan naik derajat. Nggih. Ya. Sebab apa? An-nasu kulluhum mauta illal alimuna.
kabeh menungsa kuwe pada hakikatnya adalah orang mati, illal alimuna, kecuali orang yang berilmu. Gerko wong bodoh priwe carane dadi wong sing berilmu. Paham enggak? Kabeh menungsa kiye asline mati, kecuali wong sing ilmu tok. Berarti sing urip kuwi wong sing berilmu, orang yang pintar tok sing hidup. Wal alimuna, dan wong sing pintar, wong sing duweni ilmu, wong sing duweni ilmu ya, pada dasarnya, pada hakikatnya dia itu tertipu. Tertipu sebab apa? Kecuali illal mukhlisuna, kecuali wong sing ikhlas. Jadi kalau wong pinter orang ikhlas, dia itu orang yang tertipu. Ya, maka pelajaran di Isra Mi'raj dari awal saya cerita sampai akhir, ya, itu banyak sekali hikmahnya. Ya. Maka jenengan semua dimulai dari sekarang, watakmu, karaktermu itu harus dirubah. Kalau kamu sudah punya watak orang yang optimis, orang yang progresif, maka pertahankan dan lebih baik tambah iman supaya kamu bisa sukses, bisa jadi munggah derajat. Karena syaratnya wong sukses kuwi ya kudu merubah dari dirinya sendiri. Ibda binafsik, rubahlah itu semua diawali dari dirimu sendiri. Jangan sampai ada lingkungan dulu yang merubah dirimu, tapi kamu dulu yang merubah lingkungan. Jadi kodolane karo bocah sing nakal-nakal tok, ya, bodoh-bodoh tok, maka koyan wae dadi wong sing bodoh, wong sing nakal. Nggak bisa kok dadi wong sing dolane karo bocah nakal, bocah pinter ya didolani. Dengan semua orang, dengan semua karakter orang debatiri. Sebab apa ngerko batirane akeh, kok akhirnya bisa ngerti tempatmu itu di mana. Gitu. Nah, ini namanya jati diri. Melahirkan jati diri itu orang gampang. Lahirna jati diri itu tidak mudah, karena angel yang kudu dimulai dari sekarang. Nggih. Sing semangat belajar. Sebab apa? Kerjaan sekarang sudah tidak semangat belajar, besok ya kok gede kan warapane. Seneng maca, kok duwe cita-cita apa? Dari tentara. Iya, kamu siapkan dari sekarang. Maka kalau kamu semuanya sudah menyiapkan ini semua dari hari ini, ya, kamu ke depan sudah tidak kesulitan. Wis ora ombang-ambing. Besok ya masa depan ya kok lulus SMA, wis ora duweni guru. Mulane ki ngomong-ngomong, nakal. Kok nakal puasno nakal mumpung esi anak guru nih. Pinter ya tuh, pinter ada pol-pol mumpung esi anak guru nih. Sebab apa? Kok nakal kok wis ora duweni guru. Kok pinter ya wis ora duweni guru. Kok wis lingkungan ora benar. Ya, besok ya, kok wis lulus SMA, kok ora kuliah mani, ora kuliah ya misalnya. Kok wis ombang-ambing ora benar. Sebab orang duweni guru ah. Kita itu lagi cerita teman serius. Sebab apa? Dalam hidup saya, yang namanya guru, pembimbing itu penting sekali. Guru yang membimbing diri saya itu penting sekali. Guru sing mulang keilmuan, guru sing mulang kepribadian karakter saya itu harus ada. Makanya wong saben wong pengasih tekan mati kudu duweni guru. Wong ngasih tekan mati kudu duweni guru. Sampai sekarang saya masih punya guru.
Maka semua orang yang berjasa dalam hidup saya itu saya anggap seorang guru. Maka jenengan saya ingatkan betul-betul mengkopo arep pada kelangan ketika kuwi seorang duwe guru. Korban lingkungan kayak apa kayak jenis seneng lautan terombangan bencana seorang genah uripe seorang genah pinter-pinter ora bodoh yang nemen sugih ora kere yang nemen gitu. Akhirnya jadi wong lingkungan orang genah. Nah maka dari itu hari ini mulai hari ini juga dengan peringatan Isra Mi'raj ini ajamu gue peringatan kok sehingga tahu bisa diperingati mari akhirnya jadi ritual. Tapi kita ambil hikmahnya bahwa peringatan Isra Mi'raj tahun ini saya bisa merubah sehingga tahun depan saya sudah bisa ada perubahan. Nyong nakal itu dua pakai nyong gue nakal anak bocah nakal tapi apa yang nakal kan kon keton medeni nang arepe bocah wadon dadi nakal padahal dibilang kok kuwi ke anak bocah itu makanya karaktermu harus dibangun ya. Jadi kamu benar-benar harus mulai dari sekarang apa yang kamu pikirkan ya, sebab itu nanti menjadi ucapan. Apa yang kamu ucapkan itu akan menjadi tindakan. Tindakan yang selalu diulang-ulang terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi karakter watak dirimu. Karaktermu itu akan menentukan takdir Gusti Allah. Dengan kata lain, apa yang kamu pikirkan itu yang akan menjadi takdir Gusti Allah. Jadi engko mikir nane dadi wong sukses, kudu diucapna, kudu ditindakna, maka kelak kamu akan menjadi orang sukses. Begitu? Cukup sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak yang diambil hikmahnya, ambil ilmunya untuk kita semua sebagai bekal hidup kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki cerita doa. Sebelum doa ditatari atine, nggih. Sedurunge doa ditata dhisik atine. Ini ditata, atine ditata, diniati arep doa untuk ke depan agar kita menjadi orang yang lebih baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladhi man kharaqa bi barakatihi misata wa alihi wa jalil faqal khafiya fi umuri wa fi umuri muslimin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah wa rasulillahi wa alhamdulillah masyaallah masyaallah la quwwata illa billah la quwwata illa billah. Bismillah masyaallah la yasukul khairan illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah
صل على سيدنا محمد اللهم يسر لنا شفاعته بعزتك وجلالك واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وإياهم علما نافعا ورزقا واسعا وخلقا حسنا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وارزقنا وإياهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح قلوبنا وقلوبهم بذكر العارفين وانشر رحمتك علينا وزيد رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih kepada Ustaz yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan beliau atau dari hikmah Islam